Shalom, selamat tahun baru. Shalom saudara, selamat tahun baru juga. Pada bulan ini, kita akan membicarakan tentang menempuh jarak amanat agung, yaitu sebuah subtema yang merupakan bagian dari tema besar kita, berada di dalam dunia, tetapi bukan berasal dari dunia. Saudaraku, kalau kita masih hidup sampai saat ini, itu berarti kita telah ikut menempuh pergantian tahun dari 2020 ke 2021. Dan kita tahu bahwa kita sedang diberi kesempatan untuk menempuh jarak. Ya, jarak yang berbagai macam. Ada yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Yang pertama, menempuh jarak waktu. Jarak antara tahun 2020 dan 2021 yang sering dianggap mendebarkan berupa detik-detik berlalunya tahun lama ke tahun yang baru tersebut hanya dalam satuan detik. Tetapi pada kenyataannya menempuh jarak antara 2020 sampai 2021 sebenarnya cukup besar, yaitu jarak mulai dari 1 Januari 2020 ke sepanjang tahun 2021. Misalnya, sebagai penduduk kota Jakarta, semua kita menyadari bahwa sejak tanggal 1 Januari kita diwarnai dengan sesuatu yang mengejutkan, yaitu banjir yang terjadi tepat tanggal 1 itu, sehingga seluruh kota terhenyak. Dan sesudah itu disambung dengan pandemi yang melanda seluruh dunia sampai saat ini. Dan itu merupakan sebuah jarak waktu yang cukup panjang, bukan? Di samping jarak waktu tersebut, sebenarnya kita sedang diberi kesempatan untuk menempuh jarak-jarak lainnya, yaitu misalnya yang kedua, jarak kata dan perbuatan. Lalu yang ketiga, jarak teknologi. Dan yang keempat, menempuh jarak menunaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan juga masih banyak jarak-jarak lainnya yang dengan perkenan Tuhan akan kita bicarakan minggu demi minggu sepanjang tahun 2021 ini. Saudara, dua pembicara dalam 2 minggu yang lalu sudah mengajak kita untuk memulai menapaki, menempuh jarak yang untuk menunaikan amanat agung, yaitu memberitakan kabar baik. Sedang pembicara-pembicara lain akan mencoba mengajak kita memahami soal menempuh jarak, meninggalkan tahun lama, memasuki tahun baru, dan mengaitkannya dengan seluruh hal mengenai pencipta dan penciptaan sepanjang bulan Januari dan Februari tahun ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang menempuh jarak teknologi. Kita tahu bahwa semakin hari kemajuan teknologi terus melaju dan tidak akan pernah menunggu kita. Kalau kita tidak berusaha menempuh jarak mengejar teknologi tersebut, kita akan makin jauh tertinggal. Makin tertinggal? Apa yang terjadi bila kita tertinggal di bidang teknologi? Kita sebagai orang Kristen sering hanya berfokus menjaga agar jangan kita tertinggal saat pengangkatan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Itu hal yang bagus dan luar biasa. Tapi kita sering lupa, bahkan kita tidak sadar ketika kita sudah tertinggal jauh saat Tuhan datang melalui kemajuan teknologi. Tak bisa disangkal bahwa Tuhan dapat hadir di mana saja, kapan saja, dan melalui apapun di sekeliling kita. Manakala Tuhan datang lewat kemajuan teknologi,
kita tidak siap, kita juga tidak ada rasa gemetar, menyesal, bahkan berpikir bagaimana mengejarnya. Dengan demikian kita menjadi lebih bodoh daripada Ligabuk, 5 gadis bodoh di dalam Matius 25 ayat 2. Mereka tertinggal, namun mereka berusaha mengejarnya dengan mencari minyak di waktu yang masih ada. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memilih tetap tertinggal dan diam di tempat, menjadi hamba yang jahat dan malas yang hanya mengubur talenta, pemberian-pemberian yang Tuhan percayakan dalam hidup ini? Kita tidak pernah mengembangkan talenta tersebut. Kita kubur dengan sikap alergi kita untuk belajar hal baru, belajar kemajuan teknologi, dan tidak berupaya menempuh jarak ketertinggalan tersebut. Lantaran mungkin kita berpikir, saya sudah nyaman kok dengan kondisi seperti ini, dengan semua pencapaian saya, status ekonomi yang ada, jenjang karir yang sudah dicapai, sehingga kita tidak berusaha untuk belajar. Bahkan mendengar kata teknologi mengecilkan, seolah-olah saya dapat beli teknologi. Dengan demikian kita hanya bisa menjadi pengguna, mungkin kita tidak menguasainya dengan baik. Dan kalau kita biarkan hidup kita seperti itu, berikutnya yang terjadi, kita justru akan mengalami banyak kerugian di dalam hal Tuhan membukakan perkara-perkara dan anugerahnya lebih jauh lagi. Alhasil karya Tuhan yang indah yang ingin melibatkan kita di dalamnya lewat teknologi tersebut tidak dapat terwujud dalam kita. Pertumbuhan kita di bidang tersebut mentok, mandek, tidak berkembang lagi. Mungkin kita bertanya, bagaimana bila saya generasi tua, gaptek lagi? Kalau sudah dengar teknologi, terus aplikasi, apa itu? Saya terlalu tinggi buat saya tidak bisa. Tentu yang jelas, bagi seorang yang sudah generasi old, generasi zaman dulu, saudara, kita mungkin tidak selincah dan seketol anak-anak muda, anak-anak yang lebih muda dari kita. Tentu Tuhan juga tidak menuntut sesuatu melampaui kemampuan kita. Bisa disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Tapi Tuhan sangat menghargai upaya kita yang mau melampaui segala yang ada dan sudah dicapai demi kemajuan kerajaan Allah. Karena dengan keterbukaan untuk belajar dan upaya-upaya ke arah itu akan memperluas wadah daya tampung pribadi kita dan lebih siap menerima derasnya kucuran anugerah Tuhan dalam berbagai segi hidup yang lain. Sikap yang mau terbuka dan mau belajar akan diberkati Tuhan untuk memahami hal-hal berikut termasuk teknologi dan semua yang lain. Jarak antara kemajuan dan kecanggihan teknologi yang ada dengan pemahaman, pemanfaatan, dan penguasaan teknologi makin hari makin jauh. Maka kita harus menempuh dan memperpendek jarak tersebut. Tentu bukan harus menjadi ahli atau semua kita harus menjadi sarjana dalam sains dan teknologi, tidak. Tetapi upaya menempuh dan memperpendek jarak teknologi ini adalah suatu keharusan yang terus-menerus harus kita lakukan dan kerjakan selagi kita masih hidup. Amin. Sebagai gereja, kita juga harus menempuh jarak ini supaya gereja memiliki kemampuan untuk menjadi terang, kemampuan untuk menjadi garam, kemampuan untuk menjadi berkat yang sesuai dengan zaman ini. Menjadi terang dan berkat di dunia teknologi hanya mungkin bila kita lebih dahulu mau dan mampu menerobos dan memasukinya, saudara. Markus 16 ayat 15 mengatakan hal itu. Menggarami sup di panci, maka sang garam harus masuk ke dalam panci tersebut, baru bisa membuat supnya asin. Demikian juga dunia teknologi.
tak dapat dipungkiri, mesti masuk, paling tidak memahami dan mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Lalu bagaimana kita dapat memanfaatkan dan memberkati dunia dengan teknologi tersebut? Bukan justru kita yang digarami sehingga ikut-ikutan terseret, ikut menyebar hoaks, tidak dapat menyaring berita di sosmed dan lain-lain, sehingga justru membahayakan kejasmanian rohani. Sebab dari sosmed, dari kemajuan teknologi itu tadi, dan kita menggunakannya saja tanpa pemahaman, bisa muncul yang namanya penipuan, penculikan, pencurian, dan lain-lain. Teknologi itu bagaikan alat. Kalau boleh diumpamakan, pisau itu sangat membantu kita dalam aktivitas terutama di dapur, saudara ya. Kalau kita tahu mengasah sehingga tajam, menggunakannya dengan baik dan tepat, pekerjaan juga makin efektif dibanding kupas buah, iris bawang tanpa pisau. Bisa saudara bayangkan? Namun memang pisau juga bisa sangat membahayakan, melukai bila dipakai oleh orang yang belum tahu menggunakannya atau salah memanfaatkannya. Misalnya anak kecil atau bayi. Apakah berarti kita akan memilih untuk tidak menggunakan pisau saja daripada teriris dan terluka? Karena pisau bisa melukai? Tentu tidak, bukan? Bahkan ada yang menggunakan pisau elektronik. Kalau sudah lihat sekarang ada blender, semua itu pisau elektronik, lebih praktis dan cepat. Itu pun bagian dari penggunaan teknologi. Memang mereka yang terpanggil khusus berkecimpung di dunia teknologi harus lebih berkewajiban untuk menggarami dunianya. Namun dengan demikian bukan berarti kita tidak pusing dengan teknologi, kita serahkan kepada mereka. Kita adalah bagian dari gereja yang secara keseluruhan juga harus memberi dampak di dunia tersebut. Maka kita tidak boleh tutup mata, tutup telinga, tertutup untuk belajar. Bahkan jangan justru juga begitu mendengar kata teknologi sudah apa sih, sudah nggak mau, minggir aja, bicara yang lain. Lebih tertarik cerita sinetron daripada berita yang ada, berita kemajuan zaman ini. Jangan sampai itu terjadi, saudara. Mungkin ada yang bertanya, apakah ada firman Tuhan yang mengharuskan atau mendorong kita untuk menempuh jarak teknologi ini? Saudara, firman Tuhan dalam Alkitab memberitahukan bahwa kita harus mampu membaca zaman, mampu menilai zaman. Dengan demikian, kita harus bisa membaca segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita atau yang berhubungan dengan kita dan menghubungkannya dengan firman, menghubungkannya dengan kebenaran-kebenaran yang Tuhan tuliskan di dalam Alkitab untuk dapat menilai zaman. Salah satu yang sedang mengubah dunia, mengubah zaman, membentuk dunia yang baru pada saat atau zaman kita ini adalah teknologi, khususnya teknologi digital. Saudara lihat sebagai contoh, pemahaman sains, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam menghadapi pandemi COVID-19 mau tidak mau mendorong dan mengajak kita untuk harus belajar. Meskipun kita bukan tenaga medis, bukan tenaga kesehatan, hanya sebagai masyarakat awam pun kita merasakan bahwa kita harus belajar dan kita harus memahami istilah-istilah dan peralatan seperti ventilator. Lalu kita juga harus memahami apa yang dikatakan aerosol, droplet. Bahkan rata-rata orang semua sekarang mengerti apa artinya swab, yaitu pemeriksaan untuk menentukan apakah seseorang positif atau negatif tertular dengan virus corona ini, sampai ke nama-nama alat yang begitu asing bagi kita seperti intubasi dan sebagainya. Semua itu harus kita ketahui di zaman ini. Semua upaya belajar, upaya memahami dan menyadari
bahkan memanfaatkan semua ini adalah sebagian dari yang dimaksud dengan menempuh jarak teknologi. Sekali lagi, menempuh jarak ketertinggalan teknologi bukan berarti kita hanyut atau terseret arus teknologi, saudara, melainkan tidak tertinggal dalam pemahaman perkembangan teknologi, bahkan dapat menguasai dan memanfaatkannya dengan benar dalam kehidupan keseharian, baik di dunia kerja, sekolah. Biasa sekarang sekolah kerja sudah lazim menggunakan namanya laptop, gadget, berbagai penggunaan aplikasi. Di dunia kesehatan misalnya, sampai ditemukan yang namanya genus, pemahaman vaksin, imunologi, peralatan kedokteran yang canggih untuk membantu kesehatan dan kelanjutan hidup manusia, baik terkait penanganan COVID dan berbagai penyakit yang lain. Menempuh jarak tersebut juga tidak berarti hanya memahami sekilas, sudah mau sok tahu, saudara, tentang teknologi, lalu berkoar-koar menentang vaksin, ikut-ikut mengatakan bahwa vaksin itu ada microchipnya, dan microchip itu berkaitan dengan 666 antikris. Saudara, biarlah tafsiran tetap menjadi tafsiran, bukan kita pegang sebagai kebenaran yang mutlak. Sosmed, sosial media sangat perlu evaluasi. Bahkan kita harus mematikan kecenderungan bersosmed tanpa filter di dalam diri kita. Sudahkah kita melakukan cek dan recheck dengan sumber-sumber yang dapat dipercaya? Gunakan juga akal sehat kita untuk menimbang, karena Tuhan memberi otak untuk berpikir, bukan untuk menjadi membatu di kepala kita. Bagaimana sikap kita terhadap vaksin dan vaksinasi sudah jelas. Dasar yang paling penting dalam kesediaan kita untuk divaksin, mengikuti program vaksinasi adalah di dalam Matius 22 ayat 37 dan 39. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, dan terus seterusnya. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dikatakan kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini dasar dari yang namanya solidaritas, saudara. 2 Petrus 1 ayat 5-7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan pada imanmu kebajikan, pengetahuan, dan seterusnya, sampai akhirnya kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Kita mengikuti vaksinasi demi bersolidaritas terhadap sesama. Menolak vaksin berarti menolak upaya mencapai kekebalan kelompok. Bila program ini berhasil, maka akan menghambat penyebaran virus corona yang berbahaya dan mematikan ini. Itu perwujudan kasih kita terhadap sesama manusia kita. Jangan kita menolak dengan alasan taat kepada Tuhan. Iya, karena ada aturannya. Kita tidak boleh menerima tanda antikris loh. Tanda yang mana, saudara? Apakah kita sudah mempelajari secara mendalam tentang antikris dan firman Tuhan secara cukup memadai tentang hal itu? Menentukan sikap dan mendasarkannya pada sesuatu yang belum diteliti kebenarannya adalah kurang bijak dan dapat mengorbankan keselamatan jiwa sesama. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan semua umat manusia. Seharusnya lah sepak terjang dan keputusan kita juga sesuai dengan misi Tuhan, menyelamatkan umat manusia. Nah, saudaraku, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama, tanda zaman. Suatu perintah untuk mengembangkan kemampuan membaca dan menilai zaman. Di dalam Lukas 12 ayat 54 sampai 57, kita akan baca bersama-sama. Lukas 12 ayat 54-57, Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik,
Rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Nah, saudara, jadi sebagai umat Tuhan, sebagai anggota gereja, kita harus mengetahui perkembangan zaman, mengetahui berbagai kemajuan dan penemuan-penemuan teknologi dalam berbagai bidang, serta pemahaman tentang keadaan alam, bencana alam, dan sebagainya, untuk dapat memutuskan sendiri apa yang benar. Itu demikian kata firman Tuhan. Pada akhirnya, setiap kita, setiap anggota gereja harus menjadi subjek, yaitu yang dapat menentukan, memutuskan sendiri segala sesuatu yang harus kita tentukan sehubungan dengan diri kita pribadi, bahkan sehubungan dengan hal-hal gereja atau komunitas kita sebagai jemaat Tuhan. Bahkan kepada kita, firman Tuhan memperingatkan dalam kitab Nabi Yeremia 12 ayat yang kelima. Yeremia 12 ayat yang kelima. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki, dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Peringatan di dalam ayat tersebut mengingatkan kita tentang dua macam perlombaan, yaitu kita berlomba misalnya dengan orang yang berjalan kaki atau berlari memakai kaki sendiri, dan yang kedua adalah kita berlomba dengan orang yang menunggang kuda. Nah, di dalam ayat ini dijelaskan, kalau berlomba dengan orang yang berlari, berjalan kaki saja kita sudah dibuat ngos-ngosan, dibuat kecapean, dan hampir dikalahkan, bagaimana nantinya, kata ayat tersebut, ketika kita menghadapi perlombaan dengan orang yang menunggang kuda. Dengan demikian, ayat ini memanggil dan mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang mempunyai kecepatan yang bisa menandingi orang yang menunggang kuda. Luar biasa. Seperti itulah yang diminta atau disediakan oleh Tuhan untuk kita capai. Peringatan ini mempersiapkan kita agar membiasakan diri, melatih diri selagi ada kesempatan. Akan datang masa di depan kita yang lebih sukar. Namun bagaimanapun sukarnya, kita harus tetap mempersiapkan diri untuk menjadi pengambil keputusan dan untuk menjadikan diri kita pemenang-pemenang sesuai dengan keputusan-keputusan tersebut. Bahkan kita sebagai jemaat Tuhan harus mempunyai kemampuan mengambil keputusan-keputusan sebagai jemaat Tuhan. Yang kedua, fakta-fakta yang ada mulai dari kota kita, negara kita, maupun dunia di saat ini. Fakta-fakta yang ada dan berhubungan dengan kemajuan teknologi, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Sebagai anggota gereja, kita harus tahu. Mungkin tidak bisa mengetahui semua hal, tetapi kita tidak boleh sama sekali tidak tahu. Misalnya, perkembangan Indonesia. Pernah diumumkan bahwa negara kita sedang mengembangkan revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0. Apalagi itu Pak Pendeta? Jangan terlalu tinggi lah. Kita nggak ngerti. Saudara, kita sudah harus bertobat dari kata-kata tersebut. Sesuatu yang tidak dimengerti seharusnya kita kejar agar dapat mengerti. Jangan justru mematahkan kita untuk tidak mau menembusnya. Bagaimana kita bisa menjadi berkat dalam dunia bila dunia sedang bergeliat dengan semua istilah yang terus baru, saudara. Tapi kita maunya hanya memahami istilah-istilah yang kita pahami saja.
Akhirnya semua penjelasan dan semua perkembangan diungkapkan dengan istilah yang baru, kita tidak tahu, makin tidak mengerti dan makin tertinggal. Sekalipun saudara seorang yang sederhana dan tidak berpendidikan, perlu belajar, saudara. Petrus, rasul yang tidak terpelajar pun memanggil kita untuk menyiapkan akal budi. 1 Petrus 1 ayat 13. Artinya, kita dipanggil untuk belajar. Jadi, belajarlah dan ikuti, kejar. Jangan pernah menyerah untuk terus semangat belajar banyak hal yang positif, agar kita juga mampu menjadi berkat dan dapat dipercayai Tuhan dengan berbagai hal lain yang akan Dia tambahkan dalam hidup ini. Revolusi Industri 4.0, bila kita mendengar istilah yang baru dan tidak mengerti seperti itu, cari tahu, jangan malu bertanya, saudara, ke orang yang lebih mengerti, atau melihat di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, baik kamus online ataupun lewat Google juga bisa. Tanya cucu kita, anak kita. Kemudian refleksikan apa dan di mana saya secara pribadi. Saya sebagai bagian gereja juga harus berbuat apa? Sudahkah kami bersiap? Bagaimana bersiap menghadapi revolusi itu? Kemudian kita mengetahui di seluruh Pulau Jawa, bahkan di luar Pulau Jawa, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sedang dibangun berbagai jalan tol, bahkan sedang dipasang berbagai jalan-jalan kereta api. Kita mendengar pelabuhan-pelabuhan dan airport-airport di berbagai kota, bahkan sampai kota-kota perbatasan. Dan kita tahu di sepanjang wilayah kelautan kita sedang dibentuk yang namanya tol laut. Kemudian kita juga mendengar pembangunan pabrik mobil listrik, pengadaan distribusi listrik sampai ke pelosok-pelosok, bahkan yang menggunakan tenaga matahari. Dengan demikian tidak menunggu pembangkit-pembangkit yang lama masa pembangunannya, sekarang sudah demikian cepat. Sampai yang terakhir adalah yang kita dengar atau kita harus ketahui, pengadaan vaksin. Bahkan negara kita sedang mengembangkan vaksin merah putih. Ini semua perkembangan di dalam negeri. Begitu pula perkembangan di dalam dunia. Akan dibuat robot yang mampu berpikir, jadi lebih pintar dari manusia, dan berbagai kemajuan yang lain-lain. Mengikuti perkembangan pembangunan di berbagai bidang kehidupan melalui sumber berita yang dapat dipercaya itu perlunya apa sih? Supaya kita tidak menjadi terang yang tertutup oleh gantang. Matius 5 ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Tertutup oleh gantang, saudara. Apa itu, saudara? Itulah sempitnya dan malasnya kita berpikir, merencanakan, berkembang, malas belajar. Bisa karena sudah nyaman dengan kondisi saat ini, baik kondisi atau status sosial ekonomi, pencapaian jenjang karir seolah sudah top, merasa sok tahu. Semua terkait dengan kenyamanan hidup di dunia ini saja. Alhasil tertutup untuk belajar dan berusaha mencari tahu dunia sekeliling yang harus diterangi. Hanya memikirkan untung untuk diri sendiri, sehingga makin sulit mengarahkan generasi berikut yang juga anak-anak kita untuk menyukai belajar dan menguasai teknologi. Nak, kamu apalagi perempuan, nanti juga kerja di dapur. Udahlah, gak usah sekolah tinggi-tinggi lah. Udah, yang penting ngerti ngurus uang. Bolehlah masuk akuntansi, itu bagus juga sih, saudara. Akuntansi itu saya tidak mengecilkan. Tapi kalau yang namanya teknologi buat apa sih? Kamu juga cewek, ntar juga masuk di dapur. Saudara, pikiran itu pikiran yang salah. Saudara, dengan demikian sudah menutup kemungkinan untuk anak saudara mengejar passion mereka. Siapa tahu Tuhan sedang memanggil dia untuk mengejar ketertinggalan itu, dan dia dipanggil untuk memberkati dunia teknologi.
Kalau kita sebagai orang tua sudah punya prinsip seperti itu, kita akan sulit untuk mengarahkan generasi berikut untuk menembus dunia itu, saudara. Untuk menjadi tenaga ahli dalam teknologi, agar gereja memberi warna dalam kemajuan teknologi tersebut, bukan hanya menjadi pengguna saja, yaitu menjadi objek teknologi. Fakta-fakta yang sama yang harus kita ketahui sebagai gereja Tuhan, yaitu bahwa gereja-gereja masih pecah-pecah sehingga jauh tertinggal, belum bisa menjadi komunitas lilin-lilin Natal yang bercahaya, sehingga belum bisa menjadi terang dan garam buat Indonesia, apalagi berperan di dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, belum bisa memberi sumbangsi, sehingga ayat Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16 belum bisa kita wujudkan sebagai gereja yang berperan bagi Indonesia. Semua ini adalah fakta-fakta yang harus kita ketahui. Dan yang ketiga, sumber berita. Dari mana kita dapat mengetahui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini? Dalam upaya menempuh jarak teknologi ini, penting untuk memiliki sumber yang bisa dipelajari untuk paling tidak memahami, mengetahui semua itu. Kita memiliki firman Tuhan tertulis sebagai pedoman. Firman Tuhan itu dahsyat, tidak ada duanya. Firman Tuhan hidup, yes. Sekalipun COVID tidak tertulis, penggunaan peralatan teknologi tidak tertulis di Alkitab, namun pedomannya sudah disediakan di sana. Rangkaian pelaksanaannya di bidang teknologi dan berbagai kemajuan, segala sesuatu yang diciptakan manusia bersama Tuhan, tetap manusia bertanggung jawab, saudara, serta menerjemahkan perintah Tuhan tersebut demi menjawab semua tantangan yang ada di sekeliling kita, sehingga mendengarkan dan membaca serta menganalisa berita yang dapat dipercaya adalah bagian kita untuk menggarami dunia ini, dunia dengan segala perkembangannya ke depan, saudara. Di zaman ini ada yang disebut orang-orang yang pekerjaannya menjadi storyteller, pencerita yang akan menceritakan pada kita mengenai semua kemajuan teknologi ini. Tentu semua kemajuan teknologi ini bisa diikuti dalam buku-buku pengetahuan, laporan-laporan, dan jurnal-jurnal dari perguruan tinggi dan dari laboratorium-laboratorium yang canggih. Namun itu mungkin sulit didapatkan oleh warga awam sebagai anggota gereja biasa. Ada kelompok yang disebut storyteller atau pencerita itu. Mereka adalah para jurnalis, termasuk para wartawan. Memang ada berbagai macam jurnalis, tidak semua bagus dan baik, tetapi kita harus tahu bahwa ada yang cukup bertanggung jawab. Maksudnya mereka tidak akan memberitakan berita-berita dan kemajuan-kemajuan yang bohong. Bahkan mereka tidak sekedar mencari sensasi yang penting orang tertarik, bukan. Mereka cukup bertanggung jawab, bahkan mereka memiliki sebuah kredibilitas yang mana mau mendengar koreksi, bahkan mau menerima input, masukan-masukan dari masyarakat, sehingga bisa dikelompokkan sebagai para jurnalis yang cukup baik. Dan mereka umumnya yang seperti ini bergabung di dalam media-media yang cukup baik. Bila gereja-gereja bersatu, terorganisir dengan benar seperti doa Tuhan Yesus dan yang terus kita doakan, maka akan muncul jawatan-jawatan profetik yang akan berfungsi sebagai jurnalis Kristen yang dapat secara langsung dan terus-menerus berfungsi di dalam gereja, bagi gereja, bahkan bagi dunia, seperti kata Efesus 4
ayat yang ke-11. Efesus 4 ayat yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, dari mereka-mereka para jurnalis inilah kita bisa mendapat informasi, bahkan pengetahuan secara umum, bahkan berita-berita kemajuan ilmu pengetahuan, sehingga kita dapat melakukan upaya menempuh jarak teknologi ini yang pada akhirnya membuat kita mampu untuk menilai zaman seperti yang Tuhan perintahkan di dalam firman-Nya tadi. Saudara, apakah dengan demikian kita hanya memperhatikan tulisan-tulisan para jurnalis dan rajin membacanya? Tentu bukan demikian. Tetap Alkitab harus menjadi dasar dari segalanya dan harus menjadi prioritas yang kita terus pelajari. Namun yang dimaksud dengan uren tadi adalah kita tidak boleh tutup mata dengan semua tulisan-tulisan berita-berita yang ada. Berita-berita yang cukup dapat dipercaya. Bukan berita-berita hoaks yang membuat kita khawatir, tapi berita-berita yang memang akan memberikan gambaran lebih jelas mengenai zaman ini, perkembangan yang ada di sekeliling kita, sehingga kita sebagai gereja dapat bersikap memberikan dampak yang cukup jelas bagi dunia ini. Demikianlah ajakan untuk menempuh jarak teknologi ini kita telah coba bicarakan, dan selanjutnya mari kita berdoa agar kita semua sungguh-sungguh dapat melakukan firman Tuhan ini, yaitu menjadi jemaat, menjadi orang Kristen, menjadi gereja yang dapat menilai zaman, kemudian mengambil sikap dan melakukan apa yang Tuhan mau pada zaman kita ini. Puji Tuhan. Mari kita mengakhiri dengan mendoakan, dengan menyanyikan lagu Bukalah Mataku, dan kita akan masuk dalam doa. Bukalah mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, ku memandangmu. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, 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 biar ku memandang, ku memandang. Bapa di dalam sorga, kami telah mendengar ajakan yang Tuhan berikan kepada kami sebagai gereja Tuhan untuk berusaha menempuh jarak teknologi ini, sehingga kami dapat menjadi gereja-Mu, menjadi umat-Mu yang mampu membaca, menilai zaman ini, bahkan mengerti setiap tanda-tanda zaman yang Tuhan sedang kerjakan, yang Tuhan sedang lakukan, yang Tuhan sedang tunjukkan di tengah-tengah dunia di mana kami berada. Tuhan, jadikan kami umat-Mu yang mengerti, yang mengenal, yang tahu cara kerja-Mu, sehingga kami boleh ikut serta mengambil bagian tugas-tugas kami sampai pada akhirnya Tuhan. Kami boleh menjadi umat pemenang, menjadi umat yang bisa menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab kami sebagai gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin.